akan bertahan selamanya, sehingga beras-beras ataupun produksi padi yang ada di Pulau Cinaku tidak dibawa ke Sumber, diolah di Sumber, dibawa lagi ke Kuala Cinaku. Berasnya Pak, sini berasnya. Ini asli nggak produk kita ini? Ayo Pak, jangan lihat hadiahnya, tapi lihat produk kita ini lebih mahal ini namanya. Asli Kuala Cinaku. Tadi kita promosi di kalangan ASN, yang mana beras tersebut produksi dari hasil tanaman petani yang ada di Kabupaten Indragiri, tentunya binaan dari Dinas Pertanian. Nah, tentunya kita hari ini sebelum kita mempromosikan keluar, tentu kita mempromosikan pada diri kita dulu. Nah, salah satunya di dalam lingkungan pemerintah, bahwa ASN maupun penjabat di Kabupaten Indragiri harus bangga membeli produk lokal dan juga bangga membeli dan menikmati hasil dari masyarakat petani yang hari ini tentunya petaninya boleh dikatakan sudah merasakan ya, hasil dari produk pertanian mereka. Nah, ini juga tidak terlepas dari dukungan pemerintah kabupaten maupun provinsi dan juga pemerintah pusat. Nah, yang mana juga pemerintah pusat sangat banyak sekali memberikan bantuan berupa alat pertanian dan juga tentunya dengan pembinaan supaya termotivasi petani, supaya petani itu tidak merasa minder, bahwa petani itu sebagai petani itu memang betul-betul menjadi penghasilan yang tentunya yang bisa mensejahterakan petani itu sendiri, juga mensejahterakan masyarakat kita yang ada di Kabupaten Indragiri. Nah, alhamdulillah produk beras kita tadi ya memang tidak banyak seperti yang kita harapkan, paling tidak di angka 15 ton per bulan itu sudah menunjukkan perkembangan yang cukup baik, dan harapan kita juga bagi petani yang tentunya yang tadinya dia menanam padi dan hari ini ditanam sawit. Nah, bahkan hari ini sawit yang di lokasi pertanian itu hari ini justru sawitnya sebagian banyak ditumbangkan, diganti oleh sektor pertanian, salah satunya menanam padi di wilayah masing-masing, yang hari ini produknya salah satu di Kecamatan Kuala Cinaku. Dan saya yakin di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Indragiri bisa bersaing dengan kecamatan yang ada di Kecamatan Kuala Cinaku ini. Saya bangga dan saya ucapkan terima kasih kepada Dinas Pertanian dan juga para petani yang hari ini juga antusias berbuat yang terbaik di Kabupaten Indragiri yang kita cintai. Harapannya Pak kepada petani-petani nih yang sekarang? Nah, harapan pada petani hari ini tentunya tidak ada kata menyerah untuk dan juga jangan malu sebagai petani. Petani itu adalah sumber kesejahteraan dari warga pemerintah Kabupaten Indragiri. Nah Pak, tadi kan dari Pak Kadis itu ada yang namanya kelompok tani, kelompok tani. Nah, untuk di Kuala Cinaku ini apakah hanya beras saja dikhususkan atau ada kayak produk-produk lain? Nah, produk lain kalau di samping padi ya, nanas madu juga ditanam oleh masyarakat, dan juga beberapa sayuran, bahkan peternakan ikan dan juga bebek juga. Nah, dengan kondisi hari ini kan masyarakat ingin yang cepat saji saja. Nah, salah satunya
kita menekan supaya masyarakat itu jangan takut memelihara bebek maupun ternak-ternak yang hari ini dibutuhkan oleh kita semua di Kabupaten Indragiri. Ini adalah beras Sanapi, varietas Sanapi yang diproduksi oleh petani kita. Ini ketua kelompok tani dari Kuala Cinaku, Kabupaten Indragiri Hulu. Jadi dulu kita pernah bantu juga saprodinya, kemudian penggilingan padi. Jadi kelompok ini lengkap ini Mbak. Ada penggilingan padi, ada sawahnya. Jadi kita bertujuan agar ketahanan pangan di Indragiri Hulu ini semakin meningkat. Karena selama ini kita sinyalir beras-beras produksi kita, baik itu dari Kuala Cinaku, Kelayang, itu larinya keluar. Dengan merek luar, nanti masuk lagi ke Indragiri Hulu. Sehingga ketahanan pangan kita akan semakin rawan dan seolah-olah kita ini produksinya nggak ada selama ini gitu. Jadi kita seolah-olah semua beras itu berasal dari luar karena udah bermerek daerah-daerah luar. Oleh karena itu dengan adanya hari ini kita launching beras Kuala Cinaku asli, kita harapkan nanti petani dapat bertahan di sana, kelompok tani dapat menggunakan dana kur untuk membeli gabah-gabah petani digiling dengan merek Kuala Cinaku, nanti akan dikonsumsi atau dipasarkan di daerah Indragiri Hulu. Kalau keunggulannya sendiri kira-kira apa nih Pak? Keunggulannya yang jelas kalau beras asli dari sini ini yang jelas pertama baru. Yang kedua yaitu adalah beras Sanapi ini ada wangi-wanginya gitu. Dan itu ciri khas daripada Kuala Cinaku yang selama ini memang dicari orang ini beras ini gitu. Yang kedua, kita tahu betul bahwa penggilingannya ada di situ, kita bisa awasi, kemudian tidak ada pencampuran beras lain maupun beras lama, tidak ada obat ya, pengawet tidak ada, jadi itu akan sangat menyehatkan kita. Gitu. Nah ini kan di daerah Kuala Cinaku itu semuanya sawah produksi beras ini atau seperti apa Pak? Jadi di Kuala Cinaku ini di sana terhampar bentangan sawah itu 1.800 hektar. Di situ juga ada beberapa penggilingan padi. Jadi ketika panen, petani ini kadang-kadang kan butuh uang. Kadang-kadang dengan adanya butuh uang ini ada toke-toke ya, katakanlah pedagang beras dari luar. Ya kalau memang mereka butuh untuk anak sekolah dan lain sebagainya itu kan akan jual langsung semua. Jadi ketika nanti tengkulak itu datang semua, harganya mungkin agak di bawah, nanti beras langsung habis gabah. Sehingga ketika nanti tidak musim panen, di sini ada kelangkaan beras. Gitu. Jadi dengan adanya ini kami mendorong supaya ketersediaan beras itu sepanjang tahun itu ada. Gitu. Pemasarannya di Indragiri Hulu sendiri seperti apa Pak? Di Indragiri Hulu cukup banyak pemasaran. Jadi kami rencanakan ini termasuk kepada Korpri, kerjasama ini kami fasilitasi dengan ASN Korpri, kemudian nanti kita akan berusaha juga fasilitasi, kita antarkan ke karyawan-karyawan perusahaan perkebunan, termasuk ke toko-toko sembako yang ada di Indragiri Hulu. Gitu. Oke, terima kasih.